Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya berikan judul Jangan Keras. Hakim-Hakim 12 ayat yang ke-7. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Saudara, kekerasan merupakan karakter yang cacat secara spiritual di dalam mengimbangi rasa inferioritas seseorang. Dalam kasus ini, perasaan inferioritas Yefta berasal dari dirinya yang telah menjadi korban penolakan di masa lalunya. Ironisnya adalah di dalam kisah Yefta, korban pertama adalah putrinya sendiri, dan sekarang yang menjadi korban berikutnya adalah saudara sesukunya. Dengan cara yang lebih kejam daripada dirinya sendiri harus menjadi korban di tangan saudara tirinya. Saudara, dalam masyarakat yang sangat rentan untuk mengorbankan atau mempersalahkan orang lain, kekerasan macam apa yang kita hasilkan untuk generasi berikutnya. Saudara, jika ambisi buta tidak terkendali dan menjadi matang sepenuhnya, produknya secara otomatis akan menghancurkan. Saudara, orang yang suka bertengkar maka akan menghasilkan pertengkaran, perkelahian. Saudara, orang Efraim suka bertengkar, begitu pula dengan Yefta. Orang Efraim seharusnya senang karena putra mereka tidak harus bertempur dan mati dalam perang melawan orang Amon. Mereka seharusnya berterima kasih kepada Tuhan atas pembebasan mereka dari penindasan. Tetapi perhatikan bahwa Yefta jauh lebih suka bertengkar dengan orang Efraim bangsanya sendiri daripada dengan raja orang Amon. Dia diplomatis dengan orang Amon, namun sangat tidak sabar dengan bangsanya sendiri. Saudara, kisah ini seharusnya adalah perang yang tidak perlu dilakukan. Tetapi kecemburuan, iri hati, dan setiap jenis kejahatan dapat menghabisi umat Allah. Begitu pula dengan perkelahian kecil, tidak penting dan tidak perlu yang menghabisi banyak gereja. Saudara, mungkin tidak sampai membawa kematian, tetapi kerusakan emosional dan fisik yang besar terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Saudara, dari kisah Yefta dapat kita pelajari bahwa ada kebutuhan untuk kerendahan hati dan pertobatan. Saudara, perhatikan kontras yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Yesus juga dihina dan ditolak bahkan oleh orang-orang di keluarga satu-satunya mengira dia gila. Yesus menerima kritik yang tiada henti dari orang-orang Farisi, Saduki, dan pemimpin agama pada masa itu. Meskipun Yesus tahu lebih banyak tentang Tuhan dan firman-Nya daripada mereka, Yesus dikhianati dan sama sekali ditinggalkan, disalibkan dengan penjahat biasa meskipun tidak ada tipu daya dan kejahatan dalam dirinya. Tentu saja Tuhan Yesuslah yang dapat menjadi role model untuk mengatasi disfungsionalitas dalam diri kita. Kiranya kita terus meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.